Salam Pancasila, salam semangat. Oke, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Saya harap kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, dapat dipahami dengan baik. Oke, bagi anak-anakku kelas 11, kita akan melanjutkan materinya yang kemarin sudah kita selesaikan. Bab yang pertama yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi. Oke, kalian bisa amati dulu sebentar ya di sini. Ini adalah sebagai gambaran awal supaya kalian ada bayangan, karena demokrasi itu tidak bisa lepas dari yang namanya kehidupan politik. Karena politik itu akan selalu ada di dalam kehidupan demokrasi itu sendiri. Nah, ini hakikat demokrasi. Sebenarnya demokrasi itu mempunyai beraneka ragam pengertian, ya, dan tidak baku. Artinya setiap orang pun bisa mengartikan demokrasi itu sendiri dari setiap sudut pandangnya masing-masing. Bisa dari sudut pandang politik, bisa dari sudut pandang agama, bisa dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, yang familiar tentang arti demokrasi itu ini, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dan kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris yaitu demokrasi. Nah, ini pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln. Ini adalah salah satu tokoh demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, di sini rakyat mempunyai serta-merta ikut andil dalam kegiatan demokrasi ini. Yang menentukan itu di sini juga rakyat. Karena pada hakikatnya dalam demokrasi kekuasaan itu ya rakyat gitu. Dan di dalam kehidupan demokrasi rakyat itu mempunyai posisi yang penting, mempunyai peran yang penting untuk menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut tentang kepentingan bersama. Artinya di dalam demokrasi ini rakyat mempunyai kebebasan ya dalam melakukan segala hal untuk kepentingan bersama. Tetapi jangan sampai salah arti. Kebebasan dan demokrasi itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jangan sampai memahami demokrasi itu adalah kebebasan. Maka susah kalau seperti itu. Ya, semuanya bebas melakukan apa atas nama demokrasi. Itu tidak seperti itu. Nah, kebebasan yang dimiliki rakyat itu diatur oleh kekuasaan, yang sumber kekuasaannya itu juga berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki itu dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan orang lain. Jadi paham ya? Jadi demokrasi itu bukan sama dengan kebebasan. Tetapi
kebebasan itu adalah ekspresi dari konsekuensi sistem demokrasi. Cuman kebebasan itu harus diatur sehingga kebebasan yang dilakukan itu ada batasan-batasannya. Kenapa? Karena kalau tidak ada batasnya maka semuanya repot mengatasnamakan demokrasi sehingga bebas melakukan apa saja, itu bahaya. Kemudian klasifikasi demokrasi. Nah, demokrasi ini telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh berbagai negara. Meskipun dalam pelaksanaannya negara satu dengan negara yang lain itu berbeda tergantung dari sudut pandangnya masing-masing negara itu sendiri. Sehingga demokrasi ini pada posisi saat ini sebagian besar mengatakan masih yang paling cocok di antara sistem-sistem yang lain. Nah, klasifikasi demokrasi ini dapat dilihat dari 3 kategori. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada 2, demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi formal ini itu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi di dalam persamaan politik tanpa disertai untuk mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi formal inilah yang sering dipakai oleh negara yang menganut sistem liberal. Yang kedua, demokrasi material. Nah, demokrasi material ini adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya untuk menghilangkan perbedaan di dalam bidang ekonomi tanpa memperhatikan persamaan di dalam bidang politik. Nah, demokrasi ini yang sering dipakai oleh negara-negara komunis. Nah, ini 2 demokrasi formal dan material. Nah, negara-negara liberal itu seperti contohnya Amerika, ya. Kalau negara-negara komunis ya contohnya Korea Utara. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi di sini, yaitu demokrasi gabungan, ya. Demokrasi gabungan. Di sini yang ketiga, demokrasi gabungan, ya. Nah, demokrasi gabungan ini adalah demokrasi yang menggabungkan keduanya, ya, mengambil kebaikan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Nah, demokrasi ini yang dipakai oleh negara-negara non-blok seperti Indonesia ini memakai ini, demokrasi gabungan. Nah, kategori yang kedua berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi ini ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi liberal ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kegiatan individual. Dibebaskan setiap individu untuk melakukan segala hal, ya. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini menciptakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Nah, bedanya apa antara demokrasi konstitusional dengan demokrasi rakyat? Kalau demokrasi konstitusional ini, pemerintah dibatasi dalam mencampuri urusan rakyatnya atau individunya. Tetapi kalau demokrasi rakyat, ketika kelas-kelas sosial itu terjadi, maka pemerintah dapat
menggunakan kekuasaannya dengan paksaan bahkan kekerasan agar kelas-kelas sosial ini tidak terjadi terlalu signifikan. Artinya kalau bahasa Jawanya tidak terjadi jomplang banget gitu. Sehingga di dalam negara demokrasi rakyat ini, kata Miriam Budiarjo, negara bisa dijadikan alat untuk menciptakan komunisme, dan kekerasan di sini dipandang sebagai sesuatu yang sah. Kategori yang ketiga yaitu berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yaitu ada dua, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu demokrasi yang mengikut sertakan warga negara atau rakyatnya itu secara langsung dalam pengambilan keputusan atau menentukan kebijaksanaan suatu negara. Kalau demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi perwakilan. Artinya rakyat bisa menyampaikan pendapatnya melalui perwakilannya, kemudian perwakilannya itu yang nanti menyampaikan juga ke negara atau ke lembaga itu yang nanti akan membuat sebuah kebijakan. Kemudian apa contohnya? Demokrasi langsung itu contohnya misalnya dalam pemilu, ya, pemilihan presiden. Semua rakyat Indonesia diikut sertakan dalam menentukan siapa presiden dan wakil presidennya. Semuanya tidak terkecuali, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Berumur 17 tahun dan sudah menikah dan lain sebagainya. Kalau demokrasi tidak langsung, contohnya pembuatan undang-undang, kemudian pemilihan ketua umum Dewan Perwakilan. Nah, sehingga kalau di Indonesia demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung itu dua-duanya digunakan. Kemudian asas-asas demokrasi. Asas ini adalah sebagai suatu dasar, ya, dasar untuk melaksanakan sistem demokrasi. Paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia ini demokrasi harus menjunjung tinggi, ya. Harkat dan martabat manusia ini tidak terlepas dari hak dan kewajiban manusia. Sehingga dalam pelaksanaan sistem demokrasi harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, ya. Sehingga hak-hak setiap warga negara itu di dalam pelaksanaan demokrasi harus dijamin, jangan kemudian dikucilkan atau pendapat yang berbeda, dan belum tentu pendapat yang disampaikan yang berbeda itu lebih buruk, akan tetapi ditolak mentah-mentah, dimusuhi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh dalam kehidupan demokrasi kita. Yang kedua yaitu partisipasi atau keterlibatan rakyat. Nah, di dalam pelaksanaan demokrasi, setiap keputusan, setiap kebijaksanaan negara itu harus melibatkan rakyat, ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa di demokrasi itu kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Sehingga semua kebijakan, ya, dan kebijaksanaan negara itu harus melibatkan rakyat. Karena rakyat juga yang nanti akan
melaksanakannya dan tentu menanggungnya, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam kekuasaan itu saja, tapi rakyat inilah yang nanti akan menanggung segala sesuatunya. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Agar demokrasi ini berjalan dengan baik, maka harus ada prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan dalam sistem demokrasi. Dan prinsip ini adalah sebuah pedoman atau kebenaran umum, ya. Kalau prinsip-prinsip ini dilanggar, maka demokrasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ini ada beberapa pendapat tokoh berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi ini. Yang pertama menurut Henry B. Mayo, ya, ada 6 prinsip, bisa kalian baca di situ ya. Prinsip-prinsip ini menjadi penting di dalam pelaksanaan demokrasi, karena tanpa prinsip ini sudah demokrasi tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, ada juga ini menurut Al-Madudi, ada 11 prinsip dalam kehidupan demokrasi, ya. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dilanggar, sudah barang pasti demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya kasih contoh misalnya. Di dalam kehidupan demokrasi, setiap orang mempunyai hak yang sama. Kalau di dalam pelaksanaannya ada perbedaannya, misalnya orang yang dekat dengan kekuasaan kemudian diringankan, itu benar-benar demokrasi kita tidak bisa menjadi demokrasi yang berkualitas, ya. Ada orang yang berpendapat kemudian dikriminalisasi karena pendapatnya berbeda. Itu sungguh menciderai kehidupan demokrasi ini. Seharusnya dalam kehidupan demokrasi tidak memandang siapa itu, yang salah ya salah, yang benar ya benar, ya. Jangan ada perbedaan. Kemudian bagaimana solusi, ya? Solusi agar kehidupan demokrasi terutama di Indonesia ini tidak menciderai prinsip-prinsip demokrasi yang ada, sehingga demokrasi ini benar-benar berjalan dengan baik. Nah, apa jawabannya? Silahkan kalian pikirkan, kemudian kalian renungkan. Nanti ada tugas dari Bapak untuk pendapat kalian bagaimana agar demokrasi itu berjalan dengan baik, bagaimana agar prinsip-prinsip demokrasi itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, nanti tugasnya akan saya sampaikan setelah pertemuan berikutnya. Setelah bab ini selesai, nanti akan saya jadikan satu soal-soalnya di subbab 1, subbab 2, dan subbab 3, agar nanti kalian bisa fokus dalam mengerjakan tugas. Nah, itu demikian materi dari Bapak pada pembelajaran kali ini, subbab yang pertama ini. Jika ada pertanyaan atau yang tidak paham, bisa ditanyakan melalui WhatsApp juga boleh, melalui media Google Classroom juga boleh, yang sudah kemarin saya bagikan kode kelasnya, ya. Demikian dari Bapak, semoga dapat dipahami dengan baik. Ada kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf. Akhir kata, Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam semangat.